Istri? Syukur baik. Baiklah, puji Tuhan teman-teman Ibu Sri dalam keadaan baik. Baik, Ibu Sri, saya mohon Ibu waktunya Ibu Sri sebentar. Saya mau melakukan coaching terhadap Ibu Sri berkaitan dengan pembelajaran Ibu Sri di kelas. Seperti biasa, di pra dan juga di pasca. Saya hanya mau tahu kira-kira sejauh mana persiapan Ibu Sri di kelas, dan juga mohon bantuan Ibu Sri untuk bisa membantu saya menyelesaikan tugas JGP saya tentang supervisi akademik di kelas. Baik, yang pertama Ibu Sri, kira-kira hari ini Ibu Sri ada les di kelas berapa? Di kelas 10C. Kelas 10C. Kira-kira hari ini materi apa yang mau diberikan Ibu Sri? Materi tentang virus. Materi tentang virus. Di sini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai sebentar di kelas? Tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri virus, Ya, terus membedakan proses aplikasi virus, mengidentifikasi peranan virus dalam kehidupan. baik, ini kurang lebih tujuan pembelajaran yang mau dicapai sebentar ya Ibu Sri di kelas. Baik, kira-kira dari tujuan ini strategi atau metode pembelajaran seperti apa yang Ibu Sri sudah rancang dan siapkan untuk sebentar di kelas? Kalau strategi dengan model pembelajaran yang akan saya pakai sebentar, yaitu ini pertama saya menampilkan video pembelajaran tentang virus. Setelah itu baru saya membagikan siswa dalam bentuk kelompok untuk menyelesaikan RKPD yang saya berikan. Setelah menyelesaikan RKPD, langsung mereka mempresentasikan hasil diskusi. Arti ini masuk dalam model PPL Kak Ibu Sri? Ya, dalam model PPL. Luar biasa, Ibu, model yang dipakai ini sangat luar biasa dan sangat membantu kita dalam pembelajaran di kelas. Baik, kira-kira area pengembangan bagaimana yang mau hendak dicapai di kelas? Kalau hari ini area pengembangannya yang mau dicapai itu bagaimana peran virus dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara untuk mencegah dan mengobati terkenanya virus. Baik, luar biasa Ibu, berarti yang mau dicapai di sini adalah bagaimana peran virus dalam hidup manusia ya Ibu Sri. Baik, kemudian yang terakhir Ibu Sri, kira-kira strategi seperti apa yang sudah Ibu siapkan untuk sebentar selain melakukan atau menanyakan video tadi? Strateginya seperti yang dilakukan yaitu selain menanyakan video, saya juga membagikan mereka modul ajar. Ini dari modul ajar itu, terus saya juga ada membagikan mereka ini kartu permainan untuk nanti sebentar dari masing-masing kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Baik, menarik ya Ibu Sri, kayaknya sebentar pembelajaran akan seru karena ada game-game yang lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri. Semoga pembelajaran sebentar berjalan dengan lancar, sukses, dan anak-anak juga aktif dalam pembelajaran. Kurang lebih demikian Ibu Sri, sebentar kita akan bersama-sama di kelas, dan setelah di kelas pasti kita lakukan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Sri. Ya, terima kasih juga Ibu Sri.
Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasanya kita berdoa dengan Yang Maha Esa karena kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Itu kelas bisa memimpin kita dalam berdoa. Ahmad Kene, Almeida Tati, Antonius Pulilengari. Dari gambar yang tadi lihat, kira-kira penyebab utamanya apa sehingga daun tersebut bisa berwarna hijau dan bintik-bintik? Terus ada gambar yang kedua yaitu manusia menggunakan masker, dan gambar yang ketiga itu hewan yang badannya bintik-bintik. Mungkin kena virus dan hama. Oke. Terus berikutnya lagi, kenapa manusia itu dia menggunakan masker? Supaya terhindar dari bahaya penyakit. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Terus yang kedua, peserta didik dapat membedakan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis solusi terhadap penyebaran virus yang merugikan dan kemampuan infektif sehingga dalam virusnya nanti kemudian tubuhnya yang akan menghasilkan antibodi. Nah, kalau antitoksin ini justru yang dimasukkan adalah antibodi dari penyakit tersebut gitu. Virus ini menyebabkan mozaik pada daun kentang. Mozaik itu kuning-kuning ini, bercak-bercak kuning-kuning. Yang bercak-bercak kuning ini menyebabkan kemudian proses fotosintesis yang seharusnya pada daun warna hijau kemudian berubah menjadi kuning seperti. Kira-kira apa yang kalian temukan? Masalah apa yang kalian dapat dalam video yang tadi Ibu tayangkan? Masalah yang ditemukan adalah COVID-19. Oke. Tanaman yang terkena virus sehingga tanaman ini, daun dari tanaman itu dia berbentuk, dia menjadi warna kuning dan berbintik-bintik. 5 kelompok membentuk kelompok ya. Kita mulai dari kelompok dari ada di sebelah sana. Silakan berhitung sampai jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang satu dengan yang satu, dua dengan yang dua, dan seterusnya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Tadi yang satu dengan yang satu, dua dengan yang dua, dan seterusnya. Dari video dengan bahan ajaran yang baca, kalian akan mengerjakan yang di dalam pada tersebut. Peran virus yang menguntungkan, terus pada virus yang merugikan, terus ada gejala penyakitnya apa? Adalah menghasilkan antibodi. Kemampuan untuk memproduksi antibodi terhadap suatu jenis virus tadi itu disimpan semuanya di dalam sebuah materi genetik. Demikian karena tubuh sudah belajar sebelumnya virus yang sama tadi, sehingga kemudian terpasang virus yang tentu ada yang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Peranan virus yang menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup. Pembuatan vaksin dibuat dari sekolah kemudian juga membantu pembuatan Peranan virus yang merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.
dan virus yang menyebabkan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. 1. Menyebabkan macam-macam pada tumbuhan. 2. Menyebabkan tumbuhan menjadi kuning. 3. Menyebabkan tumbuhan menjadi kerdil dan bunyi. 4. Menyebabkan rabies yang hewan. Mulai sekarang menanggapi kelompok 1. Tidak ada, oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Orang virus yang menentukan bahan pembentukan. Satu, membuat antibiotik, melemahkan bakteri dan memproduksi vaksin yang baik untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh. Virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan terserang penyakit. Virus dapat menyerang pada saluran pernapasan, kulit, hati, pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Bagaimana cara kita mengatasi virus yang merugikan itu? Yang kuat bagaimana? Dapat Melakukan hidup sehat. dapat melakukan hidup sehat terus Dan melakukan vaksin. dan melakukan vaksin. Tidak? Tidak? Tidak ada teman-teman lagi yang memberi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi kita beri aplaus kembali untuk kelompok 2. Virus yang merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, membuat tumbuhan menjadi mati. Kedua, rabies. Yang ketiga, cacar variola. Yang keempat, tumor kulit. Penyebab yang membuat tumbuhan menjadi mati adalah terkena virus TMV. Yang kedua, yang menyebabkan penyakit rabies adalah terkena serangan dari virus rabidovirus. Menanyakan penyebab penyakit NTD itu gejalanya seperti apa? Diare, batuk, dan kehilangan suara sehingga tubuh tersebar dengan kepala tertutup. Kelompok tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 beri aplaus untuk Peranan virus yang merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, penyebab mozaik atau bercak-bercak kuning pada tumbuhan tembakau. Yang kedua, flu atau penyebab penyakit kecil pada padi. Yang ketiga, penyakit influenza. Penyebab mozaik disebabkan oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Upaya mengobati. Yang pertama, pemilihan lahan untuk menghindari lahan bekas, tanaman inang yang terserang penyakit TMV. Yang kedua, menanam padi serempak pada lahan luas minimal 25 hektar. Yang ketiga, minum cukup cairan untuk menghindari dehidrasi. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Virus yang dapat merugikan manusia, tumbuhan, dan hewan. Penyebab penyakit mozaik atau bercak-bercak kuning pada tembakau. Kalau hewan punya itu rabies. Kalau manusia punya itu terkena penyakit influenza. Oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Peran virus yang merugikan kehidupan manusia dan tumbuhan, hewan. Oke, yang berikan rabies, grup BGM. Penyebab dari virus rabies adalah infeksi pada saluran pusat hewan. Penyebaran dari virus. Perubahan dari virus flu. Penyebab dari virus flu terjadi melalui perantara serangan yaitu beleng coklat dan warna hijau. TLC menyerang pada apa? Ini karena tomat menguning dan mengulung sehingga menurunkan hasil panen. Jadi penyakit TLC itu menyerang pada tanaman tomat. Oke, terima kasih untuk kelompok film. Kita beri aplaus untuk kelompok film. Itu dalam kehidupan. Di mana dalam kehidupan itu ada virus yang menguntungkan dan ada virus yang merugikan.
virus. Terus ada prophage, dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Terus peran yang berikutnya lagi, dia melemahkan bakteri, itu yang menguntungkan. Dia melemahkan bakteri. Terus yang terakhir itu pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Itu virus yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Berikutnya virus yang mematikan. Di sini ada 3, yaitu ada hewan, tumbuhan dengan manusia. Di mana penyakit yang menyerang pada manusia? Itu yang pertama adalah cacar variola. Dia punya penyebabnya. Penyebab penyakit tersebut adalah oleh virus variola yang punya gejala-gejala penyakit. Masa inkubasinya selama 12 hari. Itu berikutnya itu dia terkena demam dan badannya lesu. Terus ada lagi cacar air varicella. Merupakan penyakit ringan yang mudah menular dan sering diderita oleh anak-anak. Berikutnya lagi ada campak. Terus ada campak Jerman atau rubella, di mana campak Jerman atau rubella sering menyerang anak-anak yang belum mendapatkan vaksin campak. Sehingga kenapa kalau vaksin itu selalu diberikan nanti anak-anak dianjurkan untuk vaksin atau untuk melakukan vaksin campak. Berikutnya lagi adalah penyakit herpes. Penyakit yang menyerang kulit dan selaput lendir. Terus gondongan, penyakit yang disebabkan oleh parasitovirus. Virus ini menyerang kelenjar atau virus ini dia menyerang kelenjar parotis atau pada kelenjar ludah, sehingga ada pembengkakan di bagian lehernya. Berikutnya lagi itu ada AIDS. Penyakit AIDS ini tidak, kalian bukan baru dengar apa penyakit AIDS itu? Dia menyerang pada manusia. Cara penularannya itu berupa kalau misalnya kalian berhubungan seksual atau bersentuhan atau menggunakan toilet yang sama. Ada lagi penyakit influenza, sering terjadi di kita semua. Influenza itu. Terus ada lagi penyakit poliomyelitis, penyakit Ebola, penyakit flu burung, dan yang terakhir itu adalah penyakit demam berdarah. Demam berdarah juga tidak asing di kita punya tempat, karena kita juga sering terkena demam berdarah. Itu beberapa penyakit yang mengakibatkan pada manusia atau virus yang terkena pada manusia. Yang berikut penyakit yang menyerang pada hewan. Ada penyakit kulit, rubella, penyakit mulut pada hewan. Penyakit kulit dan mulut itu dia menyerang pada hewan sapi. Terus penyakit ini pada kambing, kerbau. Berikutnya Tepselo, penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan itik. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD yang mudah menular. Gejala-gejala dari penyakit ini adalah diare, batuk, kehilangan keseimbangan, sehingga tubuh berputar-putar dengan kepala tertekuk. Tepselo dapat menyebabkan kematian pada ternak. Jadi ini dia khususnya pada hewan unggas, itik, ayam, bebek. Terus penyakit tumor atau penyakit kulit. Penyakit yang menyerang sel epitel, kulit dan membran mukosa. Penyakit ini dapat diderita oleh hewan seperti ayam atau sapi. Penyakit pada tumbuhan, yaitu turgor mosaic dengan penyakit TYRC. Tadi yang pertanyaan yang teman katakan, penyakit TYRC itu dia penyakit yang menyerang pada tanaman tomat. Terus mosaic itu penyakit yang menyerang pada tanaman tembakau, di mana dia punya warna daun yang awalnya berwarna hijau, dia akan berubah menjadi warna kekuningan dan adanya bercak-bercak atau bintik-bintik di dalam daun tersebut. Terus penyakit turgor, penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Adapun pencegahannya itu, semua penyakit itu akan dicegah dengan menggunakan vaksin, dengan menjaga daya tahan tubuh yang baik, dengan kita berolahraga, kita beristirahat yang baik, maka penyakit-penyakit tersebut akan bisa menghilang atau terhindar dari dalam tubuh kita. Adapun kesimpulannya, ternyata tidak semua virus itu dia membahayakan bagi kehidupan. Ada juga virus yang menguntungkan dalam
kehidupan kita. Ini kami sudah? Sudah? Yang kerja kelompok sudah bisa. Yang kerja kelompok tadi, yang tulis tadi, bahan bacaannya tadi dikembalikan. Yang sudah ke semua. Oke, terima kasih. Yang tulis nama. Oke. Teman-teman yang lain. Kalau banyak tadi. Jadi nanti minggu depan itu materi kuliahnya itu tentang solusi bagaimana cara mencegah penyakit yang terserang pada manusia, hewan dan tumbuh. Nanti ada perkenalkan berikan, nanti bakal kirimkan lewat via WA pada kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Satu teman bisa kita dalam doa dan kita akhiri pertemuan hari ini. Ibu minta. Maria Benedicta. Pimpin kita dalam doa dan kita boleh keluar dari ruangan ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, Ada Ibu Sri, selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik Ibu Sri, ternyata pembelajaran tadi di kelas sangat menarik ya Ibu. Dengan metode yang Ibu siapkan begitu menarik. Saya yang tadi bersama dengan Ibu di kelas rasa ingin bersama dengan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran tadi. Luar biasa. Ya, baik dari pembelajaran tadi Ibu Sri seperti biasa bahwa tentunya kita melakukan pasca observasi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Sri setelah melaksanakan pembelajaran tadi yang lihat bahwa peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Sri? Perasaannya cukup senang dengan hasil yang tadi dicapai di kelas, tapi mungkin ada yang masih kurang sedikit, yaitu ada beberapa siswa yang belum antusias atau belum berani untuk mengungkapkan apa yang mereka yang disampaikan di depan kelas. Masih kelihatan sekali kalau ada beberapa siswa yang sangat malu-malu untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, memang betul ya ini bahwa tadi sangat menarik, tetapi ada satu dua yang barangkali karakter demikian ya Ibu sehingga belum bisa untuk berani menyampaikan pendapat, tetapi tidak mengurangi yang lain dan saya berikan salut karena sangat menarik. Baik, kira-kira menurut Ibu Sri cara apa yang Ibu Sri tempuh atau pakai lagi di kesempatan lain untuk bisa membantu atau memanjitkan semangat anak-anak yang kurang aktif ini? Kalau cara yang dipakai rencananya ini
memberikan mereka motivasi bahwa kalau kita berbicara di depan kelas tidak harus berpikir bahwa ini benar atau ini salah. Intinya punya kemauan untuk berbicara, dan mungkin dengan akan dilaksanakan briefing sehingga bisa menarik perhatian dan semangat para peserta didik. Baik, luar biasa Ibu Sri. Memang betul bahwa motivasi ini merupakan cara paling ampuh yang bisa membantu siswa untuk terus belajar. Selain itu juga seperti biasa bahwa ice breaking juga sangat baik dan bisa membantu kita dalam pembelajaran. Baik Ibu Sri, kira-kira tindak lanjut atau refleksi dari pembelajaran tadi menurut Ibu Sri barangkali bisa Ibu Sri bagikan, bisa menjadi refleksi juga untuk saya ke depan. Kalau refleksi yang untuk saya, yaitu kita sebagai guru harus lebih meningkatkan lagi ini model atau strategi pembelajaran sehingga bisa menarik peserta didik untuk lebih antusias mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Baik, terima kasih banyak Ibu. Memang betul bahwa banyak model di Ibu Sri sehingga tidak terpaku pada satu model strategi. Banyak langkah yang bisa kita pakai, banyak jalan menuju ke Roma. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri untuk waktu dan kesempatan yang sudah bisa Ibu Sri bagikan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya di modul 2.3 ini. Semoga informasi yang saya dapatkan membantu saya juga untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih banyak Ibu Sri. Terima kasih Ibu Sri.